Shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Masihkah saudara merespon terhadap kasih dan kebaikan Tuhan? Respon seperti apakah yang saudara ekspresikan dalam hidup saudara? Saudara, merespon merupakan gambaran kita masih memiliki kepekaan akan kasih dan kebaikan Tuhan. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, kita tahu bahwa kita bukan saja dapat berinisiatif di dalam melakukan sesuatu, tetapi kita juga seringkali melakukan sesuatu itu karena kita ini merespon dari apa yang kita lihat, kita dengar, atau yang kita alami. Respon kita merupakan efek apakah yang terjadi dengan kita. Respon merupakan reaksi hati kita, dan itu nyata dari perbuatan kita. Saudara, apakah sampai hari ini saudara masih memiliki respons yang sesuai kepada firman Tuhan dan kepada kebaikan Tuhan? Sesungguhnya, bagaimana respon kita yang proper itu menggambarkan sebenarnya bagaimana kasih kita kepada Tuhan. Saudara, mari kita membaca 2 Tawarikh pasal yang ke-15. Azaria bin Oded dihinggapi roh Allah. Ia pergi menemui Asa dan berkata kepadanya, "Dengarlah kepadaku Asa dan seluruh Yehuda dan Benyamin. Tuhan beserta dengan kamu bila mana kamu beserta dengan dia. Bila mana kamu mencarinya, ia berkenan ditemui olehmu. Tetapi bila mana kamu meninggalkannya, kamu akan ditinggalkannya. Lama sekali Israel tanpa Allah yang benar, tanpa ajaran daripada imam dan tanpa hukum. Tetapi dalam kesesakan mereka berbalik kepada Tuhan, Allah orang Israel. Mereka mencarinya dan ia berkenan ditemui oleh mereka. Pada zaman itu tidak dapat orang pergi dan pulang dengan selamat, karena terdapat kekacauan yang besar di antara segenap penduduk daerah-daerah. Bangsa menghancurkan bangsa, kota menghancurkan kota, karena Allah mengacaukan mereka dengan berbagai-bagai kesesakan. Tetapi kamu ini, kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu." Ketika Asa mendengar perkataan nubuat yang diucapkan oleh Nabi Azaria bin Oded itu, ia menguatkan hatinya dan menyingkirkan dewa-dewa kejijikan dari seluruh tanah Yehuda dan Benyamin dan dari kota-kota yang direbutnya di pegunungan Efraim. Ia memperbaharui mezbah Tuhan yang ada di depan balai bait suci Tuhan. Ia mengumpulkan seluruh Yehuda dan Benyamin dan orang-orang Efraim, Manasye dan Simeon yang tinggal di antara mereka sebagai orang asing. Sebab dari Israel banyak yang menyeberang memihak kepadanya ketika mereka melihat bahwa Tuhan Allahnya beserta dengan dia. Mereka berkumpul di Yerusalem pada bulan ketiga tahun ke-15 dari pemerintahan Asa. Pada hari itu mereka mempersembahkan kepada Tuhan 700 lembu sapi dan 7.000 kambing domba dari jarahan yang mereka bawa pulang. Mereka mengadakan perjanjian untuk mencari Tuhan Allah nenek moyang mereka dengan segenap hati dan jiwa. Setiap orang, baik anak-anak maupun orang dewasa, baik laki-laki atau perempuan yang tidak mencari Tuhan Allah Israel harus dihukum mati. Mereka bersumpah setia kepada Tuhan dengan suara yang nyaring, dengan sorak-sorai, dan dengan tiupan nafiri dan sangkakala. Seluruh Yehuda bersukaria atas sumpah itu, karena dengan segenap hati mereka bersumpah setia, dan dengan kehendak yang bulat mereka mencari Tuhan. Tuhan berkenan ditemui oleh mereka dan mengaruniakan keamanan kepada mereka di segala penjuru. Bahkan Raja Asa memecat Maakah, neneknya, dari pangkat ibu suri, karena neneknya itu membuat patung Asyera yang keji. Asa merobohkan patung yang keji itu, menumbuknya sampai halus, dan membakarnya di lembah Kidron. Sekalipun bukit-bukit pengorbanan tidak dijauhkan dari Israel, namun hati Asa tulus ikhlas sepanjang umurnya. Ia membawa persembahan-persembahan kudus ayahnya dan persembahan-persembahan kudusnya sendiri ke rumah Allah, yakni emas dan perak serta barang-barang lain. Tidak ada perang
sampai pada tahun ke-35 pemerintahan Asa. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Raja Asa mendapat nasihat dari Azaria bin Oded, yaitu nasihat dari Tuhan agar Raja Asa tetap mengikut Tuhan dengan setia. Perkataan firman Tuhan tersebut menggerakkan Raja Asa melakukan reformasi di dalam kehidupan bangsa Yehuda. Saudara, apakah pesan firman Tuhan bagi kita? Yang pertama, percaya kita kepada firman Tuhan itu akan menguatkan hati kita untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Saudara, firman Tuhan berkata begini, ketika Asa mendengar perkataan nubuat yang diucapkan oleh Nabi Azaria bin Oded itu, ia menguatkan hatinya dan menyingkirkan dewa-dewa kejijikan dari seluruh tanah Yehuda dan Benyamin dan dari kota-kota yang direbutnya di pegunungan Efraim. Ia memperbaharui mezbah Tuhan yang ada di depan balai bait suci Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Azaria bin Oded ketika dihinggapi oleh roh Tuhan, maka dia bernubuat yang dia sampaikan kepada Raja Asa. Isi nubuatnya agar Raja Asa setia mengikut Tuhan dan melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Dan saudara, dari firman yang didengar oleh Raja Asa itu menggerakkan hati Raja Asa untuk menyingkirkan dewa-dewa kejijikan yang berada di seluruh tanah Yehuda. Saudara, Alkitab mengatakan begini, ketika Asa mendengar perkataan nubuat yang diucapkan oleh Nabi Azaria bin Oded itu, ia menguatkan hatinya dan menyingkirkan dewa-dewa kejijikan dari seluruh tanah Yehuda dan Benyamin dan dari kota-kota yang direbutnya di pegunungan Efraim. Ia memperbaharui mezbah Tuhan yang ada di depan balai bait suci Tuhan. Saudara, tidak gampang bagi Raja Asa untuk menyingkirkan dewa-dewa kejijikan dari seluruh tanah Yehuda. Ada kemungkinan, ada perlawanan dari mereka yang memelihara dewa-dewa kejijikan itu. Disitulah saudara-saudara, Alkitab mencatat ia menguatkan hatinya. Saudara, setelah dia mendengar firman Tuhan, maka hatinya dikuatkan. Atau terjemahan lain, dia menjadi seorang yang berani. Dan itu cocok sekali dengan kata menyingkirkan dewa-dewa kejijikan. Semua itu didasarkan karena dia setelah mendengar, dia percaya kepada firman Tuhan. Percaya kepada firman Tuhan artinya dia percaya kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan artinya dia tahu kalau dia melakukan sesuai apa yang diperintahkan Tuhan, Tuhanlah yang menjadi pembelanya. Disitulah saudara-saudara dia menjadi berani atau dia menguatkan hatinya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai orang percaya, maka saudara kita haruslah menjadi orang-orang yang tekun, disiplin, membaca, merenungkan firman Tuhan. Dan ketika kita percaya kepada firman Tuhan, maka saudara, firman Tuhan itu menguatkan hati kita untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Saudara, dalam hidup kita melakukan kehendak Tuhan bukanlah mudah. Karena filsafat dunia ini selalu kontroversi dengan firman Allah. Lingkungan hidup kita bisa bertolak belakang dengan perintah Tuhan. Dari mana kita mempunyai kekuatan untuk melakukan? Ketika kita percaya kepada apa yang kita baca, yang kita renungkan. Itu artinya kita percaya kepada firman Allah, percaya kepada Tuhan. Kalau kita melakukan, dialah yang membela kita. Disitulah saudara yang kasih dalam Tuhan. Sebagai orang percaya, kita tidak bisa tidak membaca merenung firman Tuhan. Sebab jikalau kita tidak melakukannya, bagaimana mungkin kita melakukan apa yang Tuhan kehendaki? Kita bukan saja membaca dan merenungkannya, kita harus percaya
barulah kita dikuatkan hati kita untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Yang kedua, jangan melupakan Tuhan pada saat hidup kita ini diberkati oleh Tuhan. Dan jangan meninggalkan Tuhan saat hidup kita ini sedang dalam kesesakan. Saudara, firman Tuhan berkata begini di ayat yang keempat. Tetapi dalam kesesakan mereka berbalik kepada Tuhan Allah Israel. Mereka mencarinya dan ia berkenan ditemui oleh mereka. Ayat 10-12. Mereka berkumpul di Yerusalem pada bulan ketiga tahun ke-15 dari pemerintahan Asa. Pada hari itu mereka mempersembahkan kepada Tuhan 700 lembu sapi dan 7.000 kambing domba dari jarahan yang mereka bawa pulang. Mereka mengadakan perjanjian untuk mencari Tuhan Allah nenek moyang mereka dengan segenap hati dan jiwa. Saudara, orang Israel pernah mengalami masa-masa yang sesak. Nah, saudara, masa-masa sesak itu karena mereka tidak mencari Tuhan. Saudara, kita baca seringkali dalam perjanjian lama ketika umat Tuhan tidak lagi taat dan setia kepada Tuhan. Mereka masuk ke masa-masa kesesakan. Namun Alkitab memberitahukan kepada kita, dalam masa kesesakan itu puji Tuhan, mereka berbalik kepada Tuhan Allah Israel. Mereka mencarinya dan Alkitab berkata, Tuhan berkenan ditemui oleh mereka. Saudara, dalam hidup kita bisa masuk ke dalam masa kesesakan. Seakan-akan Tuhan meninggalkan kita. Tapi yang lebih sering kita meninggalkan Tuhan. Saudara, pada masa itu, saudara, jangan pernah meninggalkan Tuhan. Marilah kita berbalik kepada Tuhan dan mencari wajah-Nya. Alkitab mengatakan karena Tuhan berkenan ditemui oleh mereka. Namun juga dalam hidup kita sebagai orang percaya, kita juga hidup seringkali mengalami berkat Tuhan, bahkan berkelimpahan. Saudara, pada saat-saat seperti itu, saudara, jangan pernah melupakan Tuhan. Saudara, bangsa Israel pada zaman Raja Asa mengalami kelimpahan itu ketika dia menang perang melawan orang Ethiopia, di mana mereka membawa jarahan begitu banyak, saudara. Saudara, di situ, saudara-saudara, Azaria mengingatkan kepada Raja Asa bahwa ia harus setia kepada Tuhan. Saudara, setia dalam arti apa? Saudara, Raja Asa sudah menang perang melawan orang Ethiopia. Itu dicatat dalam 2 Tawari pasal 14 ayat 12-14 dikatakan begini. Dan Tuhan memukul kala orang-orang Ethiopia itu di hadapan Asa dan Yehuda. Orang-orang Ethiopia itu lari. Lalu dikejar oleh Asa dan laskarnya sampai ke Gerar. Dari orang-orang Ethiopia itu amat banyak yang tewas sehingga tidak ada yang tinggal hidup. Karena mereka hancur di hadapan Tuhan dan tentaranya. Orang-orang Yehuda memperoleh jarahan yang sangat besar. Mereka mengalahkan semua kota di sekeliling Gerar karena ketakutan yang dari Tuhan menimpa penduduknya. Mereka menjarahi semua kota itu karena jarahan yang besar terdapat di situ. Saudara, setelah peristiwa pasal 14, masuk peristiwa pasal 15. Dan tidak dicatat bahwa Raja Asa membawa korban syukur kepada Tuhan. Sampai Azaria bin Oded menasehati dia. Maka Alkitab mencatat bahwa Raja Asa dengan seluruh masyarakatnya membawa kurban kepada Tuhan. Saudara, firman Tuhan hari ini memberitahukan kepada kita ketika kita hidup diberkati oleh Tuhan. Jangan pernah melupakan Tuhan. Dalam arti, saudara, jangan lupa engkau harus bersyukur kepada Tuhan. Jangan lupa engkau harus melakukan firman Tuhan dengan setia. Jangan lupa engkau harus melayani Tuhan. Jangan lupa engkau harus terlibat di dalam mengambil bagian dari rencana Tuhan yang indah bagi dunia ini. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jangan pernah melupakan Tuhan saat hidupmu dan hidupku mengalami berkat Tuhan. Saudara, disitulah menggambarkan engkau dan saya adalah orang-orang yang takut akan Tuhan, yang mengakui
apa yang kita terima itu berasal daripada Tuhan. Namun saudara, jangan pernah meninggalkan Tuhan saat hidup kita sedang dalam kesesakan. Mari mencari wajah-Nya, karena Tuhan berkenan ditemui oleh kita. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan memberkati firman Tuhan yang selalu mengingatkan kami akan apa yang patut kami kerjakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.